Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur pada pagi hari ini ya, rekan-rekan sekalian, kita diberikan kesempatan gitu ya. Sebagaimana yang kita rencanakan, hadir di dalam tatap virtual dalam rangka kelas cerpen ya bersama Aisben dan Forum Lingkar Pena Wilayah Riau. Baik, selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nafas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mulakan saja dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sapa-sapa dulu nih. Ada adik Anissa ya. Anissa dari Lombok. Ya, halo Anissa. Halo, dari Sumbawa, Kak. Sumbawa. Salam kenal ya Anissa. Salam kenal. Oke, ini udah sering nulis cerpen ya? Iya. Iya. Nanti boleh berbagi pengalaman, boleh juga tanya-tanya ya. Di waktu-waktu pelatihan kita ini fleksibel aja, silakan tanya. Halo Kak Suci. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua orang Ya nih. Allah. Iya. Iya. Halo Amah. Halo, siap ya? Nanti sharing-sharing. Insya Allah siap. Udah lama nih nggak ketemu. Oke. Ini Sekarang ada ketemu. Kak Fitrianti. Halo Kak. Open mic dong. Kalau nggak bisa open kamera. Ada. Halo. Ya, oke. Aman Kak sinyalnya? Aman. Ada Mbak Wahyu. Halo Mbak Wahyu. Waalaikumsalam Mbak Vita. Waalaikumsalam. Ada di kelas ini ya. Oke. Ada Siti Nur Aisyah. Tes suara dong dulu. Kedengeran nggak nih? Ada Kak Ance Winestri ya. Boleh open mic dong. Halo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau yang masih malu kenalan boleh lo bikin di grup lagi ya. Kita udah dengar suara? Udah Bu, udah. Baik. Dimatikan dulu baru kedengar. Ada masalah tadi ya Bu ya. Baik, sambil menunggu teman-teman kita yang lain, di sini narasumber kita udah hadir nih Bu Mulyati Umar dan Pak Bambang Karyawan yang hari ini akan share ilmu dan pengalamannya di kita semua. Mari sama-sama nih di awal nih kita niatkan buat serius tapi santai begitu. Silakan fleksibel dengan kegiatannya tapi sambil bisa menyimak kelas ini. Dan kemudian nanti harapannya nih rekan-rekan nih cerpennya jadi gitu ya dalam rangka jangka waktu yang kita tetapkan. Setelah cerpennya jadi itu nanti saya akan kasih timeline pengumpulan, revisi begitu ya, serta finalnya, dan diharapkan nanti target akhir kita, goalnya itu kita cerpennya jadi dan kemudian kita bikin antologi bersama ya. Nanti ke depan bisa kita launching bareng-bareng juga di virtual. Nah, seperti itu. Ini dalam rangka memotivasi kita semua dalam kepenulisan cerpen. Ya, nanti yang udah pakar, udah ahli boleh share ilmunya, dan yang baru banget gitu juga silahkan gunakan momen ini begitu ya. Grupnya nanti terbuka 24 jam. Silahkan komen-komen hal yang tidak diketahui dalam jangka waktu yang kondisional. Nanti narasumber kita akan kasih masukan atau balasan revisinya seperti itu. Baik rekan-rekan, pada kesempatan hari ini itu sebagaimana informasi yang kita sebarkan melalui flyer gitu, rekan-rekan semua akan nanti mendapatkan materi ya gitu tentang bagaimana memilih ide cerpen yang baik, lalu menyajikan lead cerpen yang menjanjikan sehingga membuat seseorang tuh tertarik gitu ya ketika pertama kali membahas cerpen yang kita buat gitu. Kemudian ada tokoh dan penokohan, plot dan alur, konflik cerpen, ending cerpen bagaimana. Itu akan kita pelajari dalam 2 hari ini. Silakan teman-teman nanti manfaatkan kesempatan ini. Fasilitasnya juga sebagaimana yang kita sampaikan di dalam flyer. Nanti bisa kembali dibaca ya. Baik, tanpa memperpanjang waktu nih, narasumber kita juga udah siap. Udah siap ya Bu Mul ya? Udah siap. Ini saya akan kenalkan dulu. Nama beliau adalah Mulyati Umar.
Itu nama pena dari Mulyati, MPD, dilahirkan di Situ Gadang pada 12 Desember 1974. S2-nya di Pendidikan Dasar UNP 2016, keseharian sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 144 Pekanbaru. Tulisan artikel pendidikan dan puisi sudah dimuat di media cetak, termasuk dalam buku antologi puisi juga, melahirkan buku tunggal juga. Nulis skenario juga, juara guru berprestasi juga. Nanti bisa follow Instagramnya di Mulyati Umar. Penting ya untuk follow Instagramnya, juga follow subscribe YouTube-nya dan Facebook-nya juga boleh ya. Hari ini rekan-rekan bisa langsung terhubung ke sosial media dari narasumber kita. Nah, tanpa memperpanjang waktu, nanti kita sistemnya Bu Mul dulu akan menyampaikan, lalu nanti Pak Bambang setelah itu, dan kemudian kita terbuka untuk diskusi. Dipersilakan Bu Mul. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di ruang Zoom pada hari ini. Kita sharing berbagi info apa yang telah kita kita alami selama ini. Intinya di sini kami berbagi pengalaman, berbagi info apa yang telah dilakukan selama ini, itu aja. Aduh, tunggu, mau share materi. Sebelumnya tadi Vita sudah memperkenalkan nama. Mungkin teman-teman di sini juga sudah banyak yang kenal. Di sini ada juga Suci. Suci sosok yang luar biasa. Insya Allah kemarin juga menang. Ada senior juga Pak Bambang Karyawan yang selalu motivasi kami dari di FLP itu apapun yang kita lakukan tetap berkarya dan memang beliau adalah sosok inspiratif buat kita semua. Dan teman-teman yang hadir di Zoom meeting pada hari ini, salam kenal bagi yang belum. Hari ini kita share tentang bagaimana menulis cerpen. Berlatar pengalaman ya, pengalaman yang telah kita lalui selama ini mungkin tidak banyak. Kalau saya itu menulisnya sudah lama sebetulnya. Sebelum 2000 itu tahun 2000 sudah menulis, tahun 97 mulainya. Itu nulisnya dulu dalam bentuk artikel. Jadi kalau ada artikel-artikel untuk dimuat di mading-mading perusahaan, waktu itu masih kerja perusahaan. Nah, menulisnya dari sana gitu. Tapi untuk terjun ke fiksinya itu baru belakangan ini. Ternyata fiksi itu juga menjadi sebagai guru itu jadi kebutuhan gitu. Ketika kita mengajarkan, kita misalkan menyuruh anak menulis cerpen, kita tidak punya kemampuan untuk itu. Jadi itu salah satu motivasi juga untuk menulis cerpen, menulis puisi, karena kita perlu itu. Gitu. Bagaimana kita bisa menyuruh murid kita misalkan untuk menulis ini, menulis itu, padahal kita juga tidak punya basic di situ. Paling tidak kita bisa jadi teladan bagi mereka. Oh, ibu saya bisa loh, guru saya bisa. Mungkin itu dulu motivasinya, maka bergabung di Forum Lingkar Pena. Nah, saya membaginya jadi penulis bagi pemula itu begini. Yang pertama harus nekat dulu. Jadi trik pertamanya nekat. Tulis apa aja apa yang kita rasa gitu. Karena kalau tidak nekat kayaknya apa yang kita inginkan itu tidak akan pernah selesai. Yang kedua itu banyak nulis buku, baca banyak buku. Jadi intinya membaca baru kita tulis. Kalau hanya sekedar menulis tanpa kita punya referensi, terus yang ditulis itu mungkin juga bahasanya tidak indah atau bagaimana nantinya gitu. Jadi banyak baca buku. Membaca buku, kalau misalkan kebiasaan saya itu dari kecil itu memang suka baca buku. Jadi kalau zaman dulu kan kalau perpustakaan agak susah. Buku-buku yang menarik. Jadi itu nunggu tuh kalau dulu ada cerpen di haluan kalau tak salah di sekolah itu ditunggu. Cerpennya kan hanya sehari Minggu. Jadi koran hari Minggu tuh kayaknya hari Senin itu udah betul-betul menjadi sesuatu kali lah gitu untuk dibaca.
Lalu yang ketiga itu tulis hal yang dekat dengan diri sendiri. Jadi menulis yang paling dekat dengan diri sendiri, apa yang biasa kita alami dalam kehidupan sehari-hari, kayaknya itu akan lebih mudah kita merangkai kalimat demi kalimat di dalam menulis cerpen nantinya. Karena kalau kita ditulis sosok orang lain, kita akan kewalahan sendiri gitu. Jadi saya nulis cerpen pertama itu dulu pelangi di apa ya? Judulnya ada pelangi-pelanginya, senandung pelangi atau apa. Itu memang kisah kita waktu bekerja di Batam, itu memang pengalaman juga melihat teman gitu, itu jadi apa namanya, jadi contoh atau bahan untuk ditulis. Lalu yang kedua itu yang pernah menang itu judulnya Wokiah. Nah, Wokiah itu memang ada orangnya, itu nenek-nenek nenek buyut ke saya yang sudah meninggal sekitar 30 tahun yang lalu. Tapi kisah dia itu masih terekam nyata di ingatan, jadi makanya bisa divisualisasikan dalam bentuk narasi kisahnya beliau gitu. Jadi tulislah hal-hal yang dekat dengan kita, karena targetnya dari S-Brain itu adalah karya jadi yang akan kita jadikan antologi bersama. Selanjutnya sering interaksi dan diskusi. Jadi diskusi-diskusi seperti ini, ikut forum-forum, itu menjadi sesuatu semangat atau motivasi tersendiri biasanya kalau dalam menulis apapun lah itu. Ketika misalkan Pak Bambang dia nulisnya duluan terbit nih tulisannya satu atau dia menang lomba, pasti kita termotivasi. Aduh, saya kapan gitu, semangat lagi untuk menulis. Terus hadir dalam kegiatan-kegiatan menulis. Ini juga salah satu triknya. Kalau ada kegiatan menulis, kita bergabung di sana, ada perlombaan kita ikut, terus ada kompetisi-kompetisi juga ikuti semua. Yang penting kalau ada kegiatan-kegiatan kita ikut andil di situ. Lalu riset. Riset itu sangat penting supaya apa yang kita tulis itu betul-betul tidak melenceng gitu. Misalkan kita mau menuliskan tentang Australia, misalkan deskripsinya tentang Australia, lalu kita tulis di Australia itu terjadinya salju gitu. Padahal Australia kan tidak ada salju kalau yang bagian utara kayak Daru itu. Mungkin kalau bagian bawahnya untuk suasana cuaca yang sekarang tidak kondusif mungkin ada terjadi seperti di Pekanbaru kemarin terjadi hujan salju, itu hujan es. Nah, itu kan fenomena langka, tapi kadang-kadang karena tidak pernah kejadian lalu kita mengarang indah gitu. Atau misalkan berangkat ke negara ini naik pesawat dalam waktu sekian lama gitu. Itu perlu juga riset. Jadi riset itu memastikan betul tidak gitu. Kejadian di suatu tempat itu seperti itu. Terus yang selanjutnya konsisten. Jadi di dalam menulis itu pada dasarnya kita konsisten, apa yang kita tulis, kita tekad niatkan dengan bulat bahwa kita menulis. Dan karya itu harus jadi. Kata Pak Bambang, karya yang bagus itu karya yang jadi. Selanjutnya sabar. Jadi memang kita butuh kesabaran dalam berproses, tidak ada hasil itu yang langsung jadi, tidak. Misalkan orang sukses itu instan dia langsung jadi sukses, tidak. Tapi ada proses yang masih dilewati. Nah, setiap proses yang dilewati itu kita harus sabar. Nah, dalam menulis cerpen itu gunakan gaya bahasa sendiri, itu kata kuncinya. Nah, yang pertama luangkan waktu. Jadi memang luangkan waktu untuk dalam menulis cerpen. Yang kedua itu mencari ide. Nah, idenya itu bisa dari hal-hal yang sekitar. Misalkan kayak saya sukanya nulis misalkan tokoh ibu-ibu yang sudah tua. Karena kayaknya sosok itu menjadi sesuatu gitu, hal perjuangannya, pengorbanannya, kesabarannya, kayaknya hal yang patut dituangkan dalam sebuah tulisan yang bisa memotivasi orang lain. Ternyata di usia yang rentah seperti apapun mereka tetap sabar, tetap bekerja gitu. Nah, jadi ada kesabaran, ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil dari sosok-sosok mereka. Jadi carilah ide yang dekat dengan kita, yang kita paham.
Terus tema, mungkin nanti masalah tema itu akan dijelaskan oleh moderator yang akan kita tulis temanya apa, tentang apa. Yang keempat itu premis. Nah, premis itu kalimat pendek sekitar 1-2 kalimat yang menceritakan apa yang mau kita tulis. Nah, dari premis dikembangkan ke sinopsis. Sinopsis itu gambaran secara singkat, pengembangan dari premis tadi, gambaran secara singkat, cerpen dari awal sampai akhir, tapi tidak dari awal sampai akhir langkah-langkahnya, lalu nanti masuk ke plot. Nah, plot dan penokohan, latar, setting dan sebagainya itu nanti materi selanjutnya. Ini mungkin contoh premis. Seorang ibu begitu merindukan anaknya hingga ia meninggal dunia dalam kerinduan. Ini kan premis. Nah, di dalam nanti sinopsisnya bisa dikembangkan lagi. Tokohnya itu siapa, seperti itu. Kata kunci dalam menulis cerpen itu saya rangkum ada pertama, alurnya itu ada sebab akibat. Siap itu karakter yang dibangun harus kuat. Jadi tokohnya yang akan kita jadikan tokoh itu dia harus kuat, menjadi penguat di dalam karakternya, harus kuat di dalam cerita nanti. Jadi ketika orang membaca kayaknya dia terinspirasi bisa dari tokoh yang dibacanya nantinya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian karena penjelasan lebih detail mungkin nanti dari Pak Bambang karena kita berbagi materi pada hari ini, dan untuk plot, penokohan dan konflik nanti itu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mo untuk pembukanya pada pagi hari ini, begitu ya. Sedikit banyaknya rekan-rekan semua udah mulai berpikir atau mungkin udah punya ancangan gitu ya. Nanti mau bikin cerpen apa nih gitu. Nanti kalau udah punya tema di pikirannya boleh di-share di pertemuan hari ini juga untuk mematangkan, atau nanti di grup WA kalau misalnya malu. Di grup chat juga boleh. Pokoknya harapannya teman-teman berpartisipasi aktif untuk menyampaikan di kelas pada hari ini. Baik, selanjutnya kita masuki dulu ya materi selanjutnya dari Pak Bambang. Saya bacakan dulu biodata Pak Bambang. Dr. Bambang Karyawan YSMPD, kelahiran di Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Saat ini Kepala SMAS Cendana Pekanbaru. Prestasi penerima Anugerah Sagang 2011, peserta terpilih Ubud Writer dan Reader di Festival 2014, penerima penghargaan Acarya Sastra dari Kemdikbud tahun 2019, penerima Anugerah Bahasa dan Sastra kategori Tokoh Pendidikan dari Balai Bahasa Provinsi Riau 2020, penulis skenario juga film animasi cerita rakyat kemodernan sastra Badan Bahasa tahun 2022, Residensi Seniman Riau kategori cerpen 2023, karya buku terbaru nih yang perlu dicatat terbarunya adalah Sehimpun Puisi Kasih Tertinggal di Bulan Mei. Nah, rekan-rekan juga silakan follow di Instagramnya Pak Bambang, @bambangkaryawan. Subscribe juga channel YouTube-nya Pak ya, Bambang Karyawan. Banyak banget kontennya di situ, baik untuk siswa ya, untuk adik-adik kita atau rekan-rekan guru begitu. Silahkan, baik sastra dan non sastra ada semuanya di channel YouTube-nya. Silakan berpartisipasi aktif di sosial media dari narasumber. Tanpa memperpanjang waktu, silakan Pak Bambang untuk menyampaikan paparannya pada kesempatan pagi hari ini. Sebentar ya. Ya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bernardo. wabarakatuh. Kita kembali ke slide, boleh? Nah, Apa tuh? Bapak Ibu ya, beberapa hal yang sebetulnya ketika dia juga Ayo, harus apa tuh? mencari alternatif Pak Rio,
Oke. Silakan Pak. Sambil-sambilan semua ya. Iya, mau Bapak. Lanjut, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Materinya penting nampaknya tuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini karena saya perhatikan orang-orangnya bukan dari nol sama sekali, saya tidak akan berupa motivasi gitu ya, tidak berupa motivasi, tapi lebih cenderung ke teknis gitu. Karena kalau motivasi, saya khawatir kalau hanya motivasi emang asik diberikan gitu kan, tapi nanti target kita itu untuk bisa menulis cerpen nanti nggak jadi gitu kan. Jadi kalau karena di sini kayak ada Suci itu kan kemarin baru menang juara 2 di praktikum sastra gitu kan. Nah, itu juga kemudian siapa lagi di sini ya? Pak Rio itu juga banyak cerpennya gitu kan. Dan yang lain-lain. Dan itu sehingga tadi kayak Anissa yang dari Bima itu juga sudah menulis cerpen. Jadi karena pasti ada, kita kalau usahakan tidak dari nol lagi lah ya, kita dari nol lagi. Kita coba untuk lebih ke masalah penguatan dari menulis cerpen kayak gitu ya. Tadi kalau Bu Mul sudah kombinasi lah, sudah kombinasi motivasi dan sedikit tentang ke teknis gitu kan. Kebetulan dalam flyer kita itu hari ini seharusnya adalah masalah lead, masalah tokoh dan penokohan, serta masalah plot dan alur. Tapi saya sekali lagi tidak akan menjelaskan secara teori apa itu lead, apa itu tokoh penokohan, apa itu plot dan alur, tapi sama-sama kita langsung masuk ke dalam ke teknis itu di dalam sebuah cerpen gitu kan. Kemarin saya minta teman-teman membaca cerpen yang saya kirim itu ya. Jadi mudah-mudahan pada membaca cerpen. Oke. Cerpen yang saya kirim judulnya apa kemarin? Anissa? Enggak baca ya. Oke. Oke, cerpennya itu berjudul, ada yang udah tahu? Interaktif aja. Karena sekali lagi kita ingin targetnya untuk menulis. Biasanya kalau teori itu bisa sambilan, karena kita bisa lihat dari YouTube, dari mana, dari internet, dan sebagainya. Tapi kali ini coba sama-sama kita perhatikan. Cerpen ini, cerpen berjudul Nandung Emak, gitu ya. Nandung Emak. Kalau membuat judul, kita harus dulu, tadi Bu Mul sudah mengiring ke tema, gitu ya. Ke tema. Ketika kita pingin misalnya menulis cerpen, kita harus punya latar belakang dengan memetakan kekuatan diri kita dulu. Kekuatan diri kita. Kekuatan diri kita itu menulis cerpen yang seperti apa, atau karena kita katakanlah belum banyak karya, kita pingin lebih cenderung kemana sukanya dulu. Kalau bagi yang pemula atau yang baru dalam tahap belajar kayak gitu, atau cerpennya belum banyak. Tapi kalau misalnya cerpen kita sudah, katakanlah sudah yang pernah menang, tentunya harus mulai meningkatkan level. Meningkatkan level untuk tema yang akan kita pilih. Tema yang akan kita pilih. Misalnya begini. Tema yang kita pilih awalnya misalnya masalah remaja dan kehidupannya gitu kan. Matangkan dulu itu. Matangkan dulu itu. Yang kita suka misalnya gitu kan. Matangkan itu dulu. Kemudian kalau kita fokus kepada tokoh remaja. Ini yang saya alami betul. Saya fokus kepada anak sekolah dulu. Pokok belajarnya tentang anak sekolah dulu.
Karena kita coba fokus kepada anak sekolah, maka tema-tema tentang kehidupan sekolah kan kita bisa pilih tuh. Misalnya anak-anak yang masalah persahabatan di dalamnya, masalah bahasa petiknya misalnya masalah cinta-cinta monyet, masalah interaksi guru dan siswa, kemudian masalah latar belakang anak itu dengan orang tua, kemudian masalah-masalah lebih spesifik, misalnya di sekolah itu ada anak-anak. Kita nih kalau mengamati misalnya di sekolah itu kan ada anak yang biasa saja, ada yang luar biasa, ada yang di tengah-tengah. Misalnya yang luar biasa, misalnya ada anak yang autis gitu, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu kan juga menarik untuk kita angkat menjadi tema kita gitu kan. Jadi tema kita. Nah, itu masalah tema. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah katakanlah sudah matang nih dengan tema remaja dan kehidupannya dalam artian anak sekolah atau yang kita pilih tentang sekolah dan cerpen pendidikan dalam lingkungan sekolah kita, naikkan level sedikit. Misalnya mau ikut kompetisi. Kalau mau ikut kompetisi atau lomba, tentunya tema yang kita usung harus sesuai dengan apa yang diinginkan panitia. Itu kan? Panitia misalnya, Bu Suci kemarin waktu di praktikum sastra temanya apa? Peningkatan sastra sebagai penguatan budaya bangsa. Temanya terlalu Itu umum kalau ya. Temanya iya terlalu memang umum ya Pak. temanya umum banget sehingga kita lebih fleksibel. Tapi misalnya yang diminta panitia itu misalnya tentang Riau, misalnya tentang Riau gitu kan. Nah, kalau tentang Riau berarti kita harus bisa tuh Riau tuh tentang apanya? Misalnya tradisinya kah, intoleransinya kah, atau masalah kulinernya kah, masalah banyaklah masalah yang bisa kita angkat gitu ya. Ada cerpen lomba kompetisi misalnya masalah kuliner. Nah, itu kan menarik tuh kan? Kuliner. Bukan kita menceritakan tentang cara pembuatan kuliner itu. Kalau tema itu, kuliner itu menjadi bagian tema yang asik. Misalnya kayak saya pernah menulis cerpen Batang Buruk. Nah, itu kan ternyata di dalamnya ada konflik interaksi di dalamnya dengan menjadikan batang buruk itu kue ya, kue khas orang Melayu seperti itu. Jadi temanya makin kita kalau mau ikut lomba harus menyesuaikan dan cari yang lebih spesifik kayak gitu kan. Nah, ini kita bicara yang nandung emak dulu. Saya nggak mengambil bagian yang untuk besok yang tentang konflik dan endingnya. Kali ini saya tentang lead dulu. Coba lead. Lead itu kan kalimat pembuka. Kalimat pembuka. Nah, kalimat pembuka itu harus cerpen itu yang katakanlah secara teori ada yang mengatakan minimal 1.000 sampai 10.000 atau ada yang mengatakan sekali duduk orang membaca itu selesai jadi akhirnya relatif gitu ya. Tapi paling tidak memang cerpen yang baik itu yang selesai ditulis itu yang baik. Tapi nanti kalau ada masalah teknis misalnya ketentuan lomba itu pasti harus kita patuhi, minimalnya kita harus ikuti. Tapi kalaupun misalnya cerpen kita karena untuk kita proses belajar atau untuk stok karya, yang paling penting pembuka ada, bagian intinya ada, kemudian endingnya ada, ya sudah cukup dulu. Tapi nanti kalau memenuhi kriteria untuk kompetisi ataupun penerbitan antologi ya tentunya akan berbeda gitu ya. Nah, misalnya kita lead pembuka. Pembuka dalam cerpen Nandung Emak ini, sebagai informasi, dengan Nandung Emak ini yang terhimpun dalam antologi Numbai, alhamdulillah masuk, saya terpilih menjadi untuk kategori cerpen, itu di Ubud Writer. Nah, dengan ini, kemudian diterjemahkan ke dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dalam hal ini. Nah, itulah kadang-kala dengan cerpen pun kita bisa mengukir prestasi untuk lebih tinggi gitu ya.
Maka kalau teman-teman fokuslah salah satunya ke genre ini. Insya Allah itu akan banyak yang bisa kita dapatkan. Kan? Nah, misalnya Nandung, ini lead-nya. Ini lead-nya bisa kita mengambil kalau ini karena Nandung emak, Nandung itu kan adalah salah satu tradisi yang ada di Riau, tepatnya ada di masyarakat Melayu, khususnya Indragiri Hilir. Itu salah satunya. Di daerah Kampar juga ada Nandung, tapi mungkin dengan cara yang berbeda, ya. Tradisi Nandung ini untuk mengayunkan Buddha, untuk menidurkan Buddha, atau bahasa umumnya Nina Bobo lah ya, kayak gitu. Terus saya ambil temanya, menarik ini. Iya, cerpen ini jadi, seperti kata Bu Mul, cerpen ini jadi karena kita harus punya amunisi. Kalau membuat cerpen, jangan sekedar mengandalkan imajinasi. Sekali lagi, imajinasi. Kita lebih baik ketika sudah ketemu tema ini, ketika ketemu tema, apalagi kalau sudah lebih spesifik temanya itu, kayak ini kan saya temanya tentang tradisi Melayu. Tradisi Melayu, apa tradisi Melayu kan banyak di dalam WBTP. Nah, maka sering-sering tuh kita buka searching, googling, warisan budaya tidak benda Melayu yang sudah diakui itu kan banyak. Kalau kita bisa serius, maka kita sebetulnya membantu pemerintah untuk bisa meneruskan WBTP ini di tingkat dunia, ya. Nandung, maka spesifik. Oh, dari sekian banyak daftar list dalam WBTP ada namanya Nandung apa? Nandung. Sebelum kita menulis, sebaiknya kumpulkan berbagai referensi yang terkait tema yang akan kita tulis. Maka saat itu saya mengumpulkan tentang Nandung, baik dari yang sekedar tulisan-tulisan lepas ataupun hasil penelitian. Sekali lagi, hasil penelitian. Sehingga minimal ya 20 lah referensi kita dapat untuk menulis sebuah cerpen yang bagus. Kita baca dulu, kemudian kita analisis, kita petakan mana bagian-bagian yang bisa kita ambil untuk cerpen kita. Sebentar, Vita. Suara saya lancar nggak? Aman, Pak. Aman, tapi saya melihat di layar saya kok pergerakan saya lambat ya. Suaranya aman, cuman gambar Bapak memang kayak apa gitu, tersendat-sendat. Tapi suara enggak ya? Suara tidak, Pak. Oke. Jadi nanti kalau ada trouble ngomong ya, jadi sehingga saya nanti tidak ngomong ngelanjutin biar nggak terputus. Iya, Pak. Jadi teman-teman, usahakan dalam menulis cerpen, siapkan amunisi terlebih dahulu dengan namanya meta analisis referensi. Satu cerpen saya pikir harus ada minimal 20 bacaan kita. Nggak usah kita beli buku sebanyak 20, kita habis uang kita. Saat ini kita dimanjakan dengan googling kita, walaupun itu gratis, tapi sebetulnya kita bayar ya, kita bayar paket dan lain-lain. Kumpulkanlah. Nanti kalau baca dulu, jangan imajinasikan dulu, baca dulu referensi-referensi yang berhubungan, kemudian setelah itu baca ulang dengan pertama baca biasa. Kedua, kita membaca, kemudian kita ambil bagian-bagian yang memungkinkan untuk kita masukkan ke dalam cerpen kita. Misalnya ada bagian-bagian masalah tempat. Nah, itu kita ambil dulu tempat. Kemudian masalah simbol-simbol. Kalau kita tradisi, pasti dalam tradisi ada simbol-simbol. Simbol yang dimaksud ada berupa nama bendanya kah, bahan kah, ataupun ada proses kah, seperti itu ya, itu keambil. Kemudian ada sesuatu yang lebih menarik, misalnya di situ ada pernah kejadian apa kayak gitu kan, itu pasti harus kita ambil. Kita ambil dulu, yang dimaksud diambil adalah bisa kita garis merah atau kita pindahkan bagian-bagian yang penting itu silakan, ataupun ada yang berupa latar belakang sejarah yang dimunculkan gitu kan, sejarah seperti itu. Itu kita ambil bagian-bagian penting itu. Nah, dalam cerpen Nandung Emak ini saya ambil sebagai lead.
ini sebetulnya adalah salah satu bentuk nandung. Saya memang nggak pintar menandung karena itu sulit sekali seperti bersair. Tapi ini saya sengaja ambil sehingga dengan saya buat garis miring, kemudian saya kasih catatan kaki, ini adalah nandung yang biasa dinyanyikan. Sehingga membuat orang penasaran gitu kan. Seperti itu. Jadi cara buat lead silakan masing-masing. Coba baca Motah Tanaku ataupun cerpen-cerpen yang Motah Tanaku itu adalah cerpen pemenang pertama FLP lomba buku untuk FLP ya. Itu leadnya bagus-bagus karena udah untuk lomba. Ataupun teman-teman bacalah pembuka, kalimat-kalimat pembuka dari cerpen-cerpen yang sudah lolos kurasi ya, lolos kurasi. Dimanapun lah kita kadangkala bisa harus kaya gizi untuk mendapatkan itu. Pembuka mereka itu seperti apa ya, usahakan kalimat pembuka ini adalah kunci kita untuk bisa orang tertarik. Contoh misalnya gini, kalau misalnya teman-teman mau karyanya dibaca, tentu pada pilihan pertama seperti kalimat dulu iklan, kesan pertama begitu menggoda. Itu memang harus kita munculkan gitu kan. Kalimatnya jangan yang biasa gitu kan. Tapi jangan misalnya begini, krik gitu. Bel berbunyi ya. Itu udah nggak sangat asik gitu kan. Kemudian apalah misalnya hari ini aku bangun pagi. Nah, itu udah biasa gitu. Apalagi kalau pakai kalimat-kalimat zaman dulu ya, misal pada suatu hari itu udah kalimat-kalimat yang tak akan dibaca orang. Kalau misalnya orang nggak punya waktu banyak untuk baca cerpen, kalau kalimat pembukanya saja sudah tidak menyentak gitu kan, itu pasti orang sudahlah ini pasti penulisnya tidak baru dalam level belajar betul, males lah pasti nggak serius kan. Nah itu lead. Coba baca cerpen-cerpen seperti Seno Gumira Aji Dharma, itu pembukanya luar biasa gitu ya. Saya suka di situ. Kemudian saya rekomendasi Faisal Odang. Itu teman saya waktu di Ubud Writer. Dia memang fokus untuk dalami cerpen. Kalau saya kan karena mengajar sana, ngajar sini, jadi belum fokus. Semua mau dikerjakan. Kalau dia memang udah fokus cerpen sehingga dia bisa kemana-mana sekarang gitu kan. Coba baca cerpen-cerpen pembukanya yang sudah lolos kurasi seperti itu, yang terbit di mingguan hari Ahad itu biasanya sudah terlolos kurasi ya. Itu. Jadi pembuka seperti itu. Jangan yang biasa, maksudnya ya seperti tadi pada suatu hari kering misalnya bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Itu kan tidak asik kalau kayak gitu. Jadi kita sekarang bagaimana menulisnya silakan. Saya katakan lebih baik jangan teori lagi yang kita berikan. Banyaklah membaca untuk melihat pembuka tersebut. Vita, maaf nanti kalau tiba-tiba saya terlalu banyak waktunya. Kalau Bumul tadi kan sekitar 10 menit. Saya agak banyak untuk menjelaskan ini. Oke, nanti kalaupun ada langsung tanya jawab, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Di sini, misalnya saya karena kebagian penokohan. Coba di sini Suci, karena saya taunya Pak Rio, maaf, Pak Rio lagi sibuk? Enggak Pak, lagi ini perhatian Bapak kok. Enggak apa-apa nih saya ganggu. Oke. Enggak apa-apa, ini kan lagi kelas Bapak nih. Oke. Pak Rio, kalau menulis cerpen, walaupun saya karena menilai cerpen di grup sebelah itu nggak tahu mana yang cerpen Pak Rio dan sebagainya, Pak Rio lebih senang tokohnya, sekarang kan tokoh dan penokohan kita masuk ya, itu senang yang seperti apa? Tokohnya? Toko yang kekinian sih Pak, yang lagi viral gitu, yang lagi isu-isu kekinian Pak. Isu kekinian. Contohnya yang dimaksud apa tuh? Sekarang misalnya ada
tokoh tentang apa flexing gitu Pak. Oh, misalnya gini, tokohnya itu ya tokohnya coba lebih spesifik. Tokohnya itu misalnya seorang perempuan mungkin yang bernama ini dengan ciri khasnya, coba gitu. Kira-kira yang seperti apa tuh kalau flexing gitu? Yang sekarang itu kan Pak ini tokoh seorang anak pejabat gitu ya Pak ya, yang dia punya harta gitu kan. Kemudian dia bukan maksud pamer juga, cuma memang dari suruhnya udah kaya gitu. Jadi ada benturan antara kondisi sekarang itu dengan ya udah lama dia udah kaya gitu. Tapi sekarang kan orang lagi memandang kalau pejabat itu nggak boleh pamer gitu Pak. Oke, kalau memang itu coba itu kan juga menarik ya untuk kita anukan. Kita bisa mengangkat tentang kasus yang lagi hangat itu menjadi sebuah ide sosial, kritik sosial mungkin dari sudut pandang yang berbeda, misalnya gitu kan. Misalnya pembelaan ataupun misalnya dalam kasus yang di daerah kita di Riau ini itu kan ada masalah bisa dari sudut pandang siapa kita mau mengambilnya gitu kan. Apakah dari sudut pandang si tokoh anaknya tersebut tadi kata Pak Rio ya silakan. Mungkin dia pembelaan. Ini bisa dijadikan fiksi kan walaupun di dalamnya cerita dalam kehidupan nyata kehidupan sehari-hari antara keluarga ini nggak kompak gitu kan, nggak kompak, yang satu bilang begini, yang istri dan anaknya bilang begitu gitu kan. Tapi ini bisa menjadi bahan sindiran juga. Sebetulnya dari setiap ide berita yang setiap hari beredar itu adalah bahan mentah kita ya, bahan mentah untuk kita menulis. Silakan nanti Pak Rio mau disudut pandangkan seperti apa, atau bisa saja menjadi dramatis ketika walaupun dia misalnya dari sudut pandang di mata masyarakat dia sudah pejabat tinggi, ternyata ketika dia di pengadilan ternyata banyak orang yang membela, ada seorang yang membela bahwa dia itu misalnya dari sudut pandang itu adalah berita hoax karena dia menyalurkan banyak sekali hartanya untuk kepentingan siapa gitu kan, ada sebagai ya silakan itu masalah tokohnya kekinian kalau menurut Pak Rio. Nah jadi kita ketika memilih tokoh itu harus dibarengi dengan penokohan ya. Tokoh dan penokohan. Tokohnya itu adalah sosoknya secara physically itu seperti apa, misalnya dia perempuan, kemudian ya apa, tapi penokohannya dia akan kita arahkan menjadi tokoh yang seperti apa, misalnya tokoh antagonis kah, protagonis kah, atau yang titik tengah, yang tengah-tengah seperti itu harus kita mengarahkan. Kita tokohnya ini harus bisa kita deskripsikan secara detail gitu ya. Makanya dalam menulis cerpen itu adanya namanya pendekatan panca indera. Pendekatan panca indera harus kita gunakan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tokohnya itu harus bisa bagaimana kita seolah-olah menggambarkan, diceritakan misalnya di sini namanya misalnya emaknya itu bukan sekedar emak seorang perempuan, tapi emaknya bisa kita kaitkan dengan kita dari sisi melihat. Kalau kita menggunakan indera melihat, berarti kan dari apanya yang kita bisa lihat, dari pakaiannya kah, dari raut wajahnya kah, dan sebagainya. Atau dari kita menggunakan pendekatan indera telinga, berarti kita mendengar. Coba bayangkan kita tokoh itu kita mendengarkan dari bisikannya kah, suaranya kah, atau dan lain-lain. Jadi semua harus kita detailkan. Jadi kalau misalnya bagi yang belum dalam level tinggi, bukan maksud mengecil keartikan, itu memang harus ada pemetaan tokoh dengan sosoknya seperti apa. Sehingga kita tidak salah ketika dia seharusnya protagonis, akhirnya menjadi antagonis, atau tebaliknya. Ketika menetapkan, loh dia kan sebetulnya kita menggiring dia ke protagonis kok, tiba-tiba dalam ceritanya antagonis, kecuali orang yang tadinya protagonis di akhir hayatnya, di endingnya itu menjadi antagonis, itu lain.
atau sebaliknya. Tapi kalau dalam itu nggak cocok, dia ini seorang protagonis tokohnya, tapi kok nggak cocok dengan apa? Misalnya dia katakan baik, tapi dia wajahnya selalu jutek. Nah, itu kan nggak cocok kita mengadakan analisis seperti itu. Nah, tokoh itu penting ya penokohan. Nah, sekarang saya mau bertanya, ada nggak yang pernah membaca, kita interaktif aja ya, ada yang pernah membaca tokohnya itu satu orang? Ada nggak? Jawab aja. Ada ya. Itu biasanya yang kita usung adalah seolah-olah tokohnya itu adalah penulis atau tokohnya aku. Dia konflik batin. Nah, ini kita giring. Teman-teman kalau pada level makin meningkat, itu keasikan tersendiri ketika bisa menuliskan tokoh dalam cerpen kita itu yang namanya tokoh aku sendiri mengamati sekitar dan konfliknya itu batin kita. Silakan nanti baca cerpen saya yang lelaki berkumbang air mata. Itu bagaimana dialognya sangat minim, hanya ada satu dialog, itu pun dari batin dengan lirih dia mengatakan di situ aja. Seperti itu. Sehingga kalau menulis cerpen, kalau menurut saya, kalau mungkin pemula itu seolah-olah kesannya lebih banyak apa ya? Lebih cerpen itu harus identik dengan dialognya banyak gitu ya, pakai tanda petik 2, kemudian jorok ini, kemudian dialog. Apa assalamualaikum misalnya kayak gitu. Apa kabar? Alhamdulillah kayak gitu. Terus nanti kamu kabarnya bagaimana hari ini? Saya baru pulang dari pasar, beli apa? Itu kalau level kita yang sudah belajar cerpen itu kita hindari kalimat-kalimat seperti itu yang basa-basi, yang tidak kontekstual. Bukan berarti kita misalnya alhamdulillah itu tidak penting. Tapi kalau misalnya dalam cerpen itu menjadi sebuah basa-basi, akhirnya jadi tidak baik. Misalnya, apa memang nulis cerpen? Saya awali ya nulis cerpen ini dengan bismillah. Kita memang bismillah bagus, tapi tidak perlu kita cantumkan itu kan. Nah, kalau menurut saya, ini menurut saya, beda memang dengan Putu Wijaya. Kalau Putu Wijaya itu kan udah level tinggi. Dia dialognya memang kuat sekali. Tapi ketika kita untuk dalam tahap belajar, untuk menutupi cerpen kita itu dalam level yang lebih meningkat, banyaklah deskripsi. Sekali lagi, banyaklah deskripsi yang menggambarkan tokoh tadi. Itu asik daripada kita apa kabar Kavita? Kavita bajunya warnanya hari ini coklat, jilbabnya bagus, gini. Senyum kita hari ini sumringah. Lebih baik kita deskripsikan kayak gitu, deskripsikan. Aku melihat seorang perempuan yang berada di sudut meja sana sedang asik dengan apanya gitu kan. Dia memakai baju berwarna coklat. Kalau bisa lebih spesifik coklat apa dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi usahakan banyakkan deskripsi, minimkan dialog. Percayalah, kalau kita bisa seperti itu, pembaca tuh akan lebih asik. Karena dia akan berimajinasi dengan deskripsi yang kita buat. Kayak gitu kan. Nah, itu. Kemudian masalah dalam tokoh itu kan ada sudut pandang ya. Sudut pandang tadi Bu Mul sudah nyinggung sih. Di sini siapa yang suka sudut pandangnya itu menggunakan sudut pandang orang pertama? Misalnya aku. Siapa yang suka? Suci, Pak. Suci suka aku ya. Silakan. Iya. Yang sudut pandang misalnya orang kedua? Saya, Pak. Saya. Fibrianti. Contohnya apa tuh? Kalau misalnya Fibrianti tokoh orang kedua, contohnya? Contohnya gini, Pak. Dia menceritakan tentang orang terdekatnya, misalnya temannya gitu, Pak. Jadi dia bagus. Jadi kita harus menyadari kekuatan kita itu pada di mana. Ya, kalau misalnya kita biasa menulis cerpen pada sudut orang pertama, aku, tapi sekali lagi aku, kita harus punya amunisi kuat karena aku ini berarti menggiring kita untuk banyak bisa mendeskripsikan karena hanya kita aja nih yang melihat mereka gitu kan. Tapi kalau kita
suka dengan sudut pandang orang kedua, silakan. Itu akan lebih fleksibel karena dia terbebas dari sudut pandang aku. Dia punya banyak sudut pandang untuk melihat orang lain kayak gitu. Memang punya plus minus. Kalau misalnya sudut pandang aku, plusnya itu pada sisi psikologis pembaca. Mengapa kita orang digiring dengan kata aku itu seolah-olah pembaca, oh ini bagian dari kita ya, kayak gitu. Melekat psikologisnya. Tapi kalau sudut pandang orang kedua, kita terbatas pada seolah pembaca itu psikologisnya agak jarak. Agak jarak dimaksud karena dia hanya melihat sana, melihat sini. Tapi bukan berarti itu lebih bagus atau lebih kurang bagus. Bukan. Itu masalah ketergantungan kita menempatkan cerita itu dengan debaran-debaran paragraf dengan paragrafnya. Gitu ya. Oke. Teman-teman, ada nggak yang terbiasa menulis cerpen itu mencantumkan sebuah fakta? Ada, Pak. Cici, contohnya apa, Ci? Ini Pak, tentang kemarin itu kan Suci membuat cerpen tentang di Lingga, di Kepulauan Riau. Nah, di situ kan disebutkan bahwa kendaraan yang digunakan di sini itu masih menggunakan perahu. Perahu yang digunakannya itu masih menggunakan alat dia Pak, alat sejenis kayak atapnya atap rumbio gitu kan. Terus di sini disebutkan juga nama desanya itu Desa Pekajang. Nah, jadi di cerpen itu dijelaskan Pekajang itu maksudnya adalah, nah begitu Pak. Jadi disebutkan Pak kenapa dia itu menggunakan nama perahunya itu Pekajang dan kenapa nama desanya itu Desa Pekajang begitu. Oke, itulah pentingnya makanya namanya meta analisis referensi. Sehingga kalau kita berani menempatkan fakta di dalam cerpen kita, itu akan jadi luar biasa. Yang dimaksud misalnya begini, saya lagi menulis cerpen untuk Rahmat Hidayat tuh proyeknya tentang bertema Ramadan gitu ya, tema Ramadan. Saya sedang menulis cerpen itu tentang kurma gitu kan, judulnya nggak usah saya nanti nggak spoiler pula, tentang kurma. Jadi kalau kita bukan hanya sekedar kurma yang kita tuangkan, usahakan misalnya kurmanya itu kita tahu tentang kurma, jenis-jenis kurma ya, bentuknya, warnanya, kita sampaikan jika perlu jenis-jenis kurma menjadi sebuah, tapi bukan sekedar tempelan ya, itu harus menjadi sebuah bagian dari sebuah cerita kayak gitu kan. Itu akan jadi luar biasa gitu kan. Usahakan kejar fakta yang kayak tadi misalnya kendaraan di Lingga. Kendaraan itu orang menyebutnya namanya apa ya, warnanya apa ya, spesifiknya apa ya. Nah, seperti itu. Jadi Suci boleh izin coba membacakan sedikit Pak yang bagian itu. Boleh lanjut lah, nggak apa-apa, kita interaktif. Nanti kayak Mbak Wahyu Priyanti, Siti Nur Aisyah, De Anissa, kemudian Rahmat, Hartika Sari dan lain-lain silakan. Kalau ada yang Bu Neni, Bu Ance dan lain-lain silakan ya. Lanjut. Ya, Pekajang, ya itulah nama kampungku, sebuah desa terluar dari Kabupaten Lingga, perbatasan dengan Belinyu, Bangka di selatan. Secara historis, Pekajang tetap berada di bawah Lingga. Kampung ini dinamai Pekajang karena dulu alat transportasi menggunakan kajang, yaitu sejenis tikar dari daun nipah yang dianyam untuk atap di atas perahu atau sampan. Dah, itu Pak. Oke. Baik. Tapi kita harus berhati-hati ketika informasi fakta itu menjadi sebuah seperti artikel ya. Kita tetap harus menjalin kalimatnya itu, misalnya kita menunjukkan satu tempat, itu tetap ada balutan seninya dalam, sehingga orang baca ini bukan informasi, tapi ini adalah deskripsi. Nah, kalau informasi kan misalnya Lingga terdiri dari 3 kecamatan, misalnya ya.
kecamatan A, B, C, D. Setiap kecamatan penduduknya segini, 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 segini. Mereka terbiasa hidup dari bertani, itu nggak asik. Nah, tapi kalau kayak tadi udah asik gitu ya, ditampilkan seperti itu. Tapi usahakan selagi kita bisa mendetilkan informasi fakta tersebut, misalnya sampan, apakah memang namanya sampan kayak gitu kan? Apakah ada namanya pongpong misalnya kayak gitu, misalnya seperti itu. Jadi akan lebih hidup kayak gitu ya, Suci ya. Kalau Fibrianti tadi yang masalah suka sudut pandang orang kedua, kira-kira ada pernah menulis cerpen yang berhubungan dengan fakta yang pernah disampaikan nggak? Contoh faktanya seperti apa tuh ya Pak ya? Ya, misalnya nama tempat, nama makanan, kemudian peristiwa atau apa kayak gitu. Ada nggak? Atau nggak pernah ya? Nah, makanya kalau menurut saya, walaupun cerpen itu bertema tentang hubungan antara laki dan perempuan, misalnya gini ya, saya juga menuliskan tentang cerpen Liberica. Liberica itu kopi khas orang Meranti kayak gitu kan. Nah, kalau udah sebutnya Liberica, tentu kalau misalnya jangan hanya minum kopi, misalnya gitu. Atau gini, saya berikan tahu. Misalnya aku sore itu janjian pergi minum kopi di kafe apa di Jalan Arifin Ahmad misalnya kayak gitu kan, di kafe. Nah, tapi usahakan kafenya itu namanya apa, walaupun kita imajinasi ya yang berada di mana, kemudian kopinya pun lebih spesifik. Misalnya kayak tadi saya katakan, misalnya aku terbiasa meminum kopi Liberica. Kopi Liberica bagiku adalah kopi khas bagi daerahku karena memiliki ciri khas rasanya begini yang terdiri dari biji yang ditanam di tanah gambut yang berasal dari daerah Meranti. Aku tersadar ketika ini adalah kopi kebanggaan dari masyarakatku yang sudah berada di tingkat dunia gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menyampaikan sesuatu, pembaca itu jadi cerdas dengan membaca cerpen kita dengan fakta ini kayak gitu kan. Kalau yang suka menulis cerita cerpen-cerpen peristiwa itu betul-betul peristiwa, misalnya peristiwa sejarah, ya silakan di situ ya. Kemudian kalau misalnya ya teman-teman fakta misalnya tadi kayak di kafe ya, kafe gitu kan, kita lagi tren namanya kafe. Jangan hanya misalnya ke mall gitu ya, ke mall. Nah, aku janjian, aku sore ini suntuk misalnya, aku pergi ke mall yang berada di sudut kota. Jangan kayak gitu. Tapi jangan menyebutkan nama mallnya, mall apa, misalnya mall SKA. Itu kalau bisa itu kita memberikan ruang promosi, tapi mallnya apa, kita kasih simbol. Mall yang memiliki arsitektur yang unik, yang memiliki filosofinya bentuknya seperti apa, kayak gitu. Atau di sini misalnya jadikan latar belakang perpustakaan kita tuh yang sangat membanggakan Suman HS, itu bisa kita cantumkan juga. Misalnya kita sekaligus yang Semlembayungnya luar biasa, menjadikan simbol-simbol Melayu, kemudian buku-bukunya yang berjajaran bukunya dan sebagainya, banyak ada bilik Melayu. Di tempat bilik Melayu aku sering bersemadi untuk mendapatkan sebuah ide dalam menuangkan sebuah cerita. Di saat itulah aku sambil menunggu kamu, nah, kayak gitu dan sebagainya seperti itu. Jadi usahakan itu terjadi ya. Jadi jangan menulis cerpen itu jangan hanya sekedar perasaan kita, itu baru satu indera saja yang kita pakai namanya. Tapi orang itu kan akan melihat dan berfantasi, berimajinasi terhadap cerpen kita. Ada yang lain berkaitan dengan contoh untuk fakta pentingnya di sini dalam cerpen? Kalau Dek Anissa pernah nggak di Bima ya? Di Bima ya, Dek ya? Di Sumbawa, Pak. Maaf, di Sumbawa. Nah, kalau di Sumbawa kan tuh asik tuh. Ada misalnya kalau saya hanya tahu aja sih, misalnya kuda Sumbawa ya, padang savana misalnya gitu kan, itu luar biasa kalau bisa dieksplor gitu kan. Kita ini penting sekali untuk mengenalkan daerah kita. Ini namanya sastra pariwisata dengan lewat alamnya, lewat kulinernya, itu bisa menjadi sebuah ide kita untuk mengangkat daerah kita ya.
Kira-kira pernah menulis cerpen yang berlatar Sumbawa nggak, Di Anissa? Dulu pernah ada sedikit masuk bahasa Sumbawanya. Itu tentang kehidupan saya dengan keluarga sih dulu, tentang pengalaman ke kebun. Gitu. Ya, kayak gitu ya. Itu berarti kekuatan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, oh ya, kembali ke tokoh. Kalau misalnya sebentar, saya ingin kita diskusi ya. Mbak Wahyu bisa saya ganggu? Mbak Artika bisa saya ganggu? Bu Eli? Bu Sofia? Bu Mira? Insya Allah bisa, Pak. Tapi mohon izin ini dulu off cam dulu ya. Nggak apa-apa, offline nggak apa-apa. Tapi saya pingin gini. Bu Artika pernah nulis cerpen nggak? Pernah belajar nulis, masih belajar banget nulis. Nggak apa-apa. Maksud saya tentang tokoh dan penokohan ini. Kira-kira pernah nggak memberikan nama tokoh? Kira-kira ada berapa tokoh dalam cerpen yang pernah dicoba ditulis itu? Kalau yang pernah saya buat itu tokohnya saya beri nama Maiheo gitu. Jadi ini sebenarnya kisah masa kecil tentang kenangan bersama Bapak, tapi ini saya imajinasikan buat dalam bentuk cerpen gitu. Oke. Ingat ya, cerpen itu tetap fiksi. Jangan sampai dia menjadi sebuah kisah nyata, kayak gitu kan? Nah, seperti itu. Kita makanya berangkat dari kisah nyata dijadikan fiksi, makanya kita bunga-bungakan lah itu. Walaupun kisahnya tidak sesuai dengan apa, seperti itu. Iya. Nama tokonya siapa, Bu? Nama tokonya? Nama tokonya waktu itu sih belum saya kasih nama ayah aja, ayah. Oh, tapi ayah. tapi saya pakai sudut orang kedua, itu nggak pakai orang aku. kedua ya. Oke. Nah, saya hanya ngasih tahu kalau memberi nama tokoh pakai yang orang kedua kah, orang yang pertama ketika melihat seseorang, misalnya gini, usahakan nama yang tersebut, maaf tadi Ibu tadi siapa namanya? Yang terakhir? Daerahnya dari mana, Bu? Artika ya. Saya di Batam menetap, tapi aslinya dari Bugis, Pak. Oh, dari Bugis. Oke. Ya. Kalau misalnya Ibu menulis tentang anggap aja yang sekarang lah ya, yang sekarang dengan setting lokasi asal, kita menulis setting lokasi misalnya di Batam ataupun di Bugis. Kita ambil Bugis. Kita memberi nama, tolong jangan sampai hilang identitas lokalnya, gitu kan? Nah, identitas lokal. Misalnya kalau orang Bugis itu Andi ya, Bu ya? Ya. Daeng kayak gitu. Jangan pula misalnya kita lokasinya di Batam, kita misalnya menyebut nama Daeng pergi ke sini dan sebagainya. Kecuali memang dia mendeskripsikan aku perantauan dari Bugis yang tinggal di Batam, kayak itu nggak masalah. Tapi kalau nggak ada ujuk-ujuk tiba-tiba kok namanya Daeng ya, misalnya kayak gitu. Nah, gitu. Kita harus perhatikan. Kemudian tolong juga cara memilih nama tokoh, usahakan bunyinya itu nama tokoh jangan yang kita pilih banyak sekali. Misalnya kayak cerita anak-anak, misalnya kayak gini. Ada si Tono, Tini, Rini, Rana, Rama, Sinta berjalan bersama-sama. Capek kita, pembaca itu harus dimanjakan. Paling tidak 2-3 aja lah ya tokoh dalam cerpen kita tuh ya. Dan namanya harus memiliki perbedaan. Ya. Jangan membuat bingung pembaca mana si tokoh yang 1, tokoh yang 2, tokoh yang 3. Misalnya begini. Ada 3 sahabat, Rini, Tini, dan Dini. Coba menurut teman-teman gimana? Bingung. Bingung. Makanya kalau bisa mengganti namanya itu bunyinya harus berbeda-beda. Misalnya Rini, Rama, Rindu. Nah, jadi kan nama mereka itu berbeda-beda, jadi orang
bisa membedakan gitu kan. Tadi kalau misalnya Tini, Rini, dan Dini, nanti ini yang mana sih? Ini yang mana sih? Nah, kayak gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi tolong itu juga trik menulis nama tokoh kayak gitu ya. Kemudian kita masuk ke plot dan alur ya. Ini kita diskusi aja setelah ini. Plot dan alur. Kita harus perhatikan plot dan alur itu bahasa sederhana lah ya. Saya nggak usah kasih teori di sini. Nanti kalau kita hadirkan pakarnya plot dan alur, teman-teman pusing. Tapi saya hanya mengatakan bahwa tolong di dalam sebuah cerpen itu antar satu paragraf, dialog, dan paragraf berikutnya, dialog, dan seterusnya harus berkelindan. Kelindan itu apa? Sambung menyambung. Apa itu? Harus ada asbabul nuzul, sebab akibat. Tidak ujuk-ujuk muncul kalimat itu. Tidak muncul-muncul paragraf itu. Ya. Semua harus kita pikirkan. Dia mengatakan dialog tersebut karena ada paragraf ini. Nah, kayak gitu. Coba Bu Neni Litania bisa saya ganggu? Bu Neni ini kan cerpennya udah banyak ya. Oh, Bu Neni sambilan mengasuh anak mungkin. Bu Sofia. Sofia tak ada. Bu Siti Nur Aisyah. Pak, Bu, Ibu pernah nulis cerpen? pernah coba sih, Pak. Cuman ya Pernah gitu. coba. Iya. Jangan kayak gitu. Kita harus punya percaya diri. Tapi jadi ya. Jadi Pak, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya jadi itu berarti karyanya sudah cerpen gitu kan, udah karya baik. Tinggal nanti masalah orang menilai cerpen kita seperti apa. Coba kita bicara plot ataupun alur, walaupun ada sedikit perbedaan, tapi tidak usah mikirkan itulah. Yang paling penting Bu Siti Nurhaysia waktu itu cerpennya tentang apa, Bu? Itu tentang percakapan dua orang aja Pak gitu. Percakapan dua orang di pasar. Jadi mereka waktu itu di pasar, terus mereka bicara tentang mentimun buku Pak. Nah, si mentimun bungku Pak. Mentimun bungku. Iya, yang kalau biasanya tidak dipilih. Jadi itu dianalogikan dengan kehidupan. Gitu, Pak. Pasti menarik tuh ya. Menarik tuh cerpen tuh ya. Tapi kita nanti akan nilai apakah cerpen itu sudah memenuhi plot dan alur yang berhubungan. Jadi istilahnya jangan tiba-tiba muncul kalimat itu. Jangan tiba-tiba muncul paragraf itu. Nah, jadi ketika lead pembukaannya itu sudah bagus, kok tiba-tiba dia ngomong ini ya? Dari mana? Kayak gitu kan. Kita harus memperhatikan sebab akibat. Sehingga maka keutuhan cerpen itu harus terjaga dari awal sampai akhir. Oh ya, terima kasih Bu Nur Aisyah. Teman-teman di sini, karena kita di sini targetnya bukan teori-teori lagi. Jadi kalau ada yang punya cerpen, nanti di grup itu silakan saja mau kirim kah. Yang lama nggak apa-apa, tapi nanti kalau bisa, karena kita tadi nanti ada timeline dari Mbak Kavita, itu nanti apa-apa kalau bisa yang baru, jangan yang lama. Tapi kalau sekarang ini misalnya sudah ada diskusi mau dibincangkan, itu dengan senang hati. Nanti kalau itu kita coba saya sambil lihat dan sebagainya, mau japri boleh, mau di grup boleh. Tapi lebih enak di grup kali ya, biar kita bisa melihat sama-sama cerpen teman-teman. Nanti kita coba kasih catatan sekilas. Oh, ini plotnya kurang dan sebagainya. Jadi plot itu harus saling menyambung. Ini misalnya kayak gini. Aku akan diam bila mendengar suara emak bersenandung. Aku akan berteriak sekeras-kerasnya bila nandung itu berhenti. Entah apa yang menjadikan aku seperti ini. Terasa damai mendengar nandung emak. Bagiku baris-baris air dalam nandung emak itu adalah bait-bait surga. Namun keindahan menikmati nandung itu buat orang sekitarku menyebutku gila. Nah, muncul aku tidak gila, aku hanya ingin dekat emak. Nah, ini kan muncul aku tidak gila, aku hanya ingin dekat emak. Kan ada paragraf di atas, namun keindahan menikmati nandung itu membuat orang-orang sekitarku menyebutku gila. Jadi harus ada sambung menyambungnya kayak gitu. Jangan tiba-tiba kalau misalnya kalimat ini tidak ada, misalnya kalimat namun keindahan menikmati dan itu buat orang-orang sekitarku menyebutku gila,
tidak ada misalnya aku tidak gila. Apa ini kok tiba-tiba gila? Nah, kayak gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sangat disarankan untuk bisa lebih manfaatkan media di tempat kita ini untuk memperbagus karya kita. Karena nanti yang bagus bisa saya muat saya kebetulan pengelola kolom budaya untuk branding teman-teman semua ke pelataran penulis cerpen yang terbaik dan sebagainya. Nah, untuk sambil itu tadi saya karena melihat player siapa tuh Bu Suci ya. Bu Suci dia pernah terakhir memenangkan itu. Bisa nggak Bu Suci tayangkan cerpennya Bu Suci? Bisa ditayangkan? Dan nggak bisa? Ya, bisa kita lihat sedikit. Suci kirimkan ke Bapak ya, Pak. Tunggu. Suci di laptop atau bukan? Di handphone. Ya, nggak apa-apa. Kirim aja. Nanti saya buka, nanti kita coba lihat sekilas bersama. Oke. Udah Oke, masuk. tunggu ya Ki, Bapak download dulu. Oke. Di laptop belum muncul. Bentar ya, sabar. Oke. Temanya waktu itu tentang itu ya, Ci ya. Lebih dispesifikkan akhirnya tentang lokal ya. Nggak ada Pak, memang temanya pas ditanya ke panitia temanya memang ini ya, memang umum ya. Kayaknya berkaitan dengan sastra dan budaya. Iya Bu, pokoknya membahas budaya, udah gitu aja katanya. Oke Ci, sambil menunggu dia loading di laptop Bapak. Nggak tahu di HP sudah, tapi di laptop belum masuk. Bisa nggak dibacakan mulai dari judul sama kalimat pembuka dulu? Nggak apa-apa, sampai satu paragraf atau sambil dialognya. Silakan dulu sambil. Judulnya ini Dodoi Emak. Dodoi Emak. Dodoi, iya. Oke, lanjut. Leadnya yang pertama, sebuah syair Dodoinya bunyinya, buah hatiku, junjungan jiwa, buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur ya anak, mak dodoikan ya sayang. Tidurlah tidur ya anak, mak dodoikan ya sayang. Dodoi si dodoi, gitu. Itu bunyi dodoinya. Kemudian lanjut ke isi paragrafnya yang pertama. Terngiang selalu emak menyanyikan dodoi, sejuk rasanya telinga mendengar emak mendodoikan. Bila emak tak mendodoikan, mata tak pejam. Isapan jempol tangan pun tak mampu membuat mata terkantuk. Emak mendodoi penuh cinta dan sayang. Bagiku, dodoi emak bak senandung surga yang melelapkan. Semua kenangan berkelebat di kepala. Inoy, suara emak begitu ranum dan empuk di telingaku. Emak keluar dari kamar sambil membawakan tas ransel yang berisikan baju-bajuku. Ya, Mak. Sambil menyeruput teh hangat buatan emak yang dicampur gula aren, khas sekali aromanya. Gitu, Pak. Oke. Itu kan, jadi maksudnya mirip dengan, bukan saya katakan ini, maksudnya dengan Nandung Emak, bukan katakan mirip, tapi maksudnya tema-tema seperti itu kan menarik untuk kita angkat gitu kan. Kita angkat dan membukanya dengan kalau saya dengan Nandung, kalau ini kan lagu karangan siapa tuh? Lagu Said Dodoi Effendi si Dodoi. Said Effendi ya. Iya, Pak. Oke, sebentar ini udah berhasil. Oke.
Kita berhasil. Sebentar. Oke. Nah, sini. Dodoi emak ya. Ini ada dicantumkan sumbernya enggak? Buah hatiku. Iya Pak, ada Pak, pas dikirim ke panitia dicantumkan referensi sumbernya. Oh, enggak di bawah sini ya? Oke. Iya, pas dia dibuat halaman terpisah, disuruh sama panitianya Pak kalau mau mencampurkan. Ya. Nanti berikutnya kalau misalnya tidak yang ini kan untuk lomba panitia minta dipisahkan, tapi kalau misalnya ini harus langsung kasih tanda petik bintang di bawah. Ini adalah lagu seperti ini ya. Sebentar Suci, kita melihat struktur dulu. Struktur, Bapak ini memang yang dikirim ke lomba atau misalnya dari Kopas kemana ke sini sehingga jadi strukturnya itu belum rapi atau gimana? Yang ini apa Pak? Yang ini yang Suci kirimkan ke guru bahasa Indonesia. Nanti guru bahasa Indonesia itu yang merapikan dan mengirimkan ke panitia. Oh gitu. Enggak, ini secara struktur. Ya, kayak struktur misalnya gini. Ini harus tab nih, kayak gini kan. Ini harus masuk. Ini masuk kayak gini kan. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang berikutnya, silakan kalau namanya dialog, paragraf itu masuk. Kalau ada yang mengatakan paragraf pertama tidak perlu, itu silakan saja. Tapi kalau Bapak saya silakan itu dua-dua benar. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita melihat tokohnya Inoy ya. Iya Pak, Inoy. Tokohnya Inoy. Bentar, ini kan settingnya daerah mana nih? Lingga. Iya, Lingga. Di Pekajang nih ya. Kita harus bisa, tampaknya harus mencari referensi juga, misalnya apakah Ino itu memang ada atau enggak, kayak gitu kan. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini masih banyak dialog apa nih Suci? Iya. Tapi memang masih sangat banyak dialog, padahal cerpen ini berpotensi untuk lebih hidup dengan deskripsi. Ini kayak berapa nih? 1, 2. Nah, sebentar. Ini kayak gini. Ya pasti juri sudah punya pertimbangan khusus ya untuk memenangkan cerpen ini. Tapi kalau ini kan kita boleh mengkritik ya. Misalnya kayak gini. Nih, kering, HP-ku berdering berkali-kali. Ini kan bisa kita deskripsikan, tidak harus berbunyi kayak gitu kan? Seperti itu. Jadi kita bisa membuat lebih indah cerpen ini. Saya pikir tidak ada salahnya cerpen walaupun ini sudah pernah menang, tapi kita masih bisa revisi, kita bisa anukan kan ya? Siapa? Diobrak-abrik juga nggak apa-apa Pak. Iya, maksud saya kita ini kan. Kemudian kaitannya kalau sini dialog ya, dialog. Kalau misalnya teman-teman harus punya referensi, di sini biasanya kan akan kuat kalau misalnya di sini kita ini habis dialog lagi tanpa ada ini siapa yang ngomong ataupun deskripsi apa di sini gitu kan, seperti itu. Jadi padahal ini cerpen ini bagus. Tinggal kita meraciknya. Nih, ini terlalu banyak kita untuk dialog. Saya bukan anti dialog, tapi akan lebih bagus sekali. Ini pasti bisa lebih juara 1 nih kalau misalnya deskripsinya lebih kuat kayak gitu, ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya katakan, coba. Kita walaupun kita kan lagi proses belajar nih ya, orang sehebat apapun kalau namanya lagi proses belajar, dia mampunya hanya bisa menulis cerpen seperti itu, dipaksa pun nggak akan mampu, kecuali dia dia mau belajar lagi. Ternyata tulisan saya perlu ditingkatin nih, karena saya sudah membaca cerpen ini
yang menang tuh ini, yang bagus tuh ini, saya coba ubah lagi, ubah lagi, ubah lagi. Nah, itu baru kita akan lagi level, naik level kayak gitu ya. Nah, sebuah tulisan cerpen, walaupun kita sederhana, walaupun sederhana untuk pada fase belajar kita tersebut, tapi salah satu kunci untuk menarik pemikat adalah kita usahakan zero pengetikan. Sekali lagi, istilah ini penting, zero pengetikan. Kalau dia rapi, kata sambung itu benar, tidak typo dan sebagainya. Misalnya hati-hati dengan typo otomatis. Misalnya sosial, kita sosial kayak gitu kan. Kemudian ada komputer itu laptop yang tak ada menjadi taka strip da. Oke, jadi sering otomatis menyebabkan kita harus hati-hati. Nah, kalau ini perlu perbaikan ya Suci ya. Kalau misalnya deh Iya, Pak. yang dialog-dialog seperti ini jelas harus masuk. Ini paragraf dan sebagainya itu harus masuk. Nah, di sini coba di sini dan langsung kita lihat typo di kampung, betul ya? Tapi di sini coba di kampung Iya. disambung. Nah, jadi sekali lagi, Bapak yakin ini kalau kita serius untuk mengerjakannya, pasti ini akan lebih baik hasilnya, gitu kan? Andi kalau gini, balik ke desa. Apakah desa itu huruf ini ya? D-nya mengapa harus huruf besar? Ke sini ya. Nah, seperti itu ya. Ini sebetulnya kalau kita sudah sampai dalam taraf mulai meningkat, yang gini-gini sudah kita tidak memikirkan itu lagi. Dalam artian kita sudah lewat. Terus terang, saya yang sudah level mengerjakan disertasi pun pernah di bahasa umumnya dimaki-maki dalam artian positif. Hanya 2 salah typo otomatis itu luar biasa, itu dianggap tidak serius dan sebagainya, walaupun dari ribuan halaman ini ya. Oke, bagus, Pak. Oh iya, dari ribuan halaman yang lain itu betul, tapi hanya 2 saja yang typo, itu yang di otak-atik tidak serius. Nah, jadi dari coba kita, ini kan karya yang akan dibaca orang, kecuali karyanya untuk sendiri, kita menampakkan keseriusan kita. Baik, nanti gini saja, kalau ada yang lain mau dikoreksi seperti ini, silakan nanti di grup, biar nanti bisa dilihat sama yang lain. Karena kalau japri kesannya nanti hanya seorang aja. Baik, untuk saya, menurut saya ini dulu. Nanti kalau untuk bahan diskusi silakan, mau diskusi seperti apa, silakan kita pandu. Makasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang pemaparannya pada pagi hari ini. Saya kira itu jauh lebih memperjelas ya gitu ya untuk tataran teknis pembuatan cerpen. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, mungkin secara strukturnya teman-teman juga bisa baca kembali, lihat kembali itu di contoh cerpen yang udah dibagikan oleh Pak Bambang di grup ya, cerpen Nandung tadi. Meskipun udah ditampilkan di layar Zoom seperti ini, tidak ada salahnya teman-teman silahkan buka lagi blognya gitu ya, link cerpennya, dan bandingkan dengan cerpen yang lain, itu untuk secara struktur teknisnya gitu ya Pak Bambang ya. Untuk secara kontennya teman-teman nanti boleh yang udah punya cerpen itu langsung membagikan ya Pak ya cerpennya di grup kita gitu, di grup WA. Jadi nggak usah japri, di grup WA aja. Nanti bisa fleksibel diberikan masukan gitu ya dari narasumber kita. Nah, buat yang belum punya cerpen nih, silakan mulai diancang-ancang gitu ya. Cerpennya itu idenya apa, dan langsung eksekusi juga boleh, karena nanti saya akan berikan deadline untuk pengumpulan cerpen ini dan teknisnya sampai nanti akhirnya jadi antologi gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke teknis nanti pengumpulan karyanya, bagi rekan-rekan yang ada ingin sharing ya atau bertanya, dipersilahkan nih langsung ya, raise hand dulu, boleh open cam, boleh tidak, yang penting open mic-nya biar suaranya bisa kedengaran. Silakan. Tadi di chat ini ada nih. Oh, oke, Kak Mira Arianti, silakan Kak, langsung open mic-nya. Oke, silakan.
Open mic-nya, Kak. Oke. Silakan. Setelah ini Kak Fibrianti ya. Oke. Masih ke mute. Stikernya masih mute. Iya, yang bertanya masih mute tuh. Iya, gimana Kak? Bisa? Bisa? Kedengeran nggak suaranya? Enggak? Kalau ada kendala? Suara Vita jelas. Iya, Pak. Masih ini belum hidup Mic-nya mikrofonnya kita. Kak Mira Arianti. Oke, udah. Oh iya. Silakan. Sudah suara saya? Ya, sudah. Silakan. kurang bagus sinyalnya, sedang di rumah sakit. Oke. Oh, nggak apa-apa, bisa Bu. open video nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Bambang. Ini izin bertanya. Idenya udah banyak rasanya ya Pak ya, di dalam kepala kayaknya idenya banyak gitu Pak. Setelah dirangkai-rangkai gitu kata-katanya, mungkin karena saya juga kurang banyak baca mungkin ya Pak ya. Jadi setelah selesai itu cuma ada satu paragraf itu Pak. Itu gimana ya Pak Bambang ya? Karena memang udah masih harus banyak belajar mungkin ya Pak ya. Itu aja pertanyaannya Bapak. Terima kasih Bapak. Oke. Vita, kalau bisa tanya langsung jawab aja. Silakan Pak, ke langsung Bumul aja. dulu. Iya, silakan. Ke Bumul dulu lah, biar Bumul Oke. bagian Ya, Bu. lebih banyak juga. Bumul masih mute. Nah. Ya, ada. Baik, Ibu Mira, tadi idenya sudah banyak ini. Jadi cuma gini, setelah dapat ide dituliskan, lalu dibuatkan cerita narasi singkatnya kayak premis itu dari awal sampai ending. Kira-kira endingnya mau seperti apa. Itu kan baru secara singkat. Nanti tulis plotnya. Misalkan plot itu paragraf pertama itu mau berkisah tentang apa, paragraf kedua tentang apa, paragraf ketiga tentang apa, dalam bentuk satu kalimat sampai ceritanya itu selesai. Jadi dikembangkan dulu, nanti baru bisa kita merangkai. Tapi kalau tanpa itu memang aduh ini lanjutannya apa gitu, kadang-kadang kita bingung, jadi dibuat dulu plotnya. Mungkin dari saya itu, terima kasih Pak Bambang. Oke, kalau saya nambahkan Bu Mira, gini, Bu Mira ide udah banyak nih ya. Ketika ide berdatangan, jangan pernah dilewatkan ide tersebut. Sekali lagi, jangan pernah dilewatkan ide tersebut. Bisa kita catat dulu, misalnya saat ini lagi di rumah sakit kan nggak bisa buka laptop atau apa, atau kita punya kebiasaan apa, misalnya biasanya orang ada yang kebiasaannya ada buku kecil, ada pena, tapi kalau saya kebiasaannya jangan pernah melewatkan menangkap ide. Sekali lagi, tangkaplah ide itu dan dituliskan. Tuliskannya misalnya di note, misalnya hari ini ada ide bagus nih, ada ide bagus, misalnya ide misalnya saat ini kan lagi di rumah sakit nih ya, misalnya rumah sakit lagi sambil nunggu orang bicara tentang sakit stroke kayak gitu ya, tiba-tiba kok udah cerita begini, dia sambil dengerin, sakit tulis saja cerpen stroke, apa lebih spesifiknya apa kayak gitu kan, pengen tulis lah, misalnya dia udah berhutang habis-habisan untuk mengobati stroke-nya ini, jadi orang berhutang karena stroke, nah, kayak gitu, jadi tangkap aja dulu. Nanti kan ketika di mana lagi tangkap. Nah, ketika saat ingin mengeksekusi, menulisnya tuh bisa cepat kok. Menulis itu bisa cepat asal sekali lagi kita punya amunisi yang banyak. Kalau misalnya kita langsung tiba-tiba berada di dalam depan laptop, menulis apa ya? Nulis ini Padahal kita nggak pernah membaca cerpen yang ingin kita cerpen sejenis yang kita akan tulis dan sebagainya. Misalnya Bu Mira coba satu, pernah pingin menulis apa? Temanya apa? Tema apa dulu? Misalnya nih kayak tema ini Pak Bambang nih misalnya perjuangan kita dalam berobat ya gitu Pak Bambang. Perjuangan
Jadi dari awal berangkat gitu sampai kita kembali itu kan kayaknya bagus sekali kayak diceritakan gitu. Tapi kenapa kok bisa pas ditulis singkat sekali hasilnya gitu, Pak Bambang? Oke, maaf Bu Mira, kira-kira apakah berobatnya ini rutin? Misalnya maaf ada sakit tertentu gitu? Iya, Pak Bambang. Sekarang kan sedang di awal bros. Dari awal bros kan kita disuruh rujuk ke Bandung, itu kan perjuangannya dari Pekanbaru ke Bandung itu kan berat sekali Pak Bambang. Kita kan nggak tahu hal-hal yang akan terjadi nanti gitu Pak Bambang. Oke. Sekali lagi ini ya, kita ini menulis cerpen ini kan fiksi. Jadi yang menurut bayangan kita sepertinya nggak mungkin. Bisa saja dimungkin karena ini cerpen gitu kan. Tapi kalau misalnya itu yang mau diangkat, misalnya masalah kesulitan, coba kaitkan dengan satu nama penyakit gitu ya. Kita referensi nama penyakit apa, misalnya stroke misalnya, tapi jangan sampai stroke. Kemudian kita mau spesifiknya lagi, kita harus cari referensi kesulitan orang yang mengalami penyakit stroke. Itu kita cari di situ. Pak Atau Bambang, pengalaman kita lebih detail lagi Pak Bambang, kita pakai penyakitnya tiroid misalnya ini Pak Bambang kan harus tiroid, polinuklir. Polinuklirnya cuma ada dari Sudirman, cuma ada di Hasan Sadikin Bandung. Lebih detailnya seperti itu Pak Bambang. Memang harus banyak referensi juga, apalagi untuk WBS yang ada di sana kan di Riau nggak ada Pak Bambang. Jadi jalanan sana gitu. Banyak idenya sebenarnya Pak Bambang. Cuman karena belum pernah nulis gitu, belum pengalaman Pak Bambang. Nggak apa-apa. Makanya tahap ini bukan namanya tangkap ide dan dapat meta analisis. Misalnya Ibu tiroid, ada tadi udah spesifik. Ibu cari berbagai macam referensi tentang penyakit tiroid itu banyak. Nanti masalah perjalanan ke Bandungnya itu bisa malah hanya beberapa kalimat, tapi Ibu misalnya tiroid. Itu efeknya misalnya orang-orang yang mengalami penyakit tiroid itu terhadap misalnya kalau Ibu bekerja efeknya apa ya, terus terhadap keluarga seperti apa ya, kemudian cari pengalaman orang tentang tiroid. Ada nggak cerita-cerita kisah hidup orang yang mengalami penyakit tiroid? Misalnya kayak penyanyi-penyanyi kita yang meninggal karena tiroid itu dulu siapa tuh namanya? Yang Poppy Mercury ya, Poppy Mercury dia kan meninggal karena kanker apa tuh tiroid itu ya. Nah, itu bisa menjadi referensi orang-orang yang gagal karena tiroid, tapi juga ada yang sembuh dalam pengobatannya. Kita nggak usah memikirkan perjalanan kita dari ini ke Bandung, itu bisa nanti jadi bagian kecil aja, tapi bagaimana itu menjadi sebuah, ini kan sekali lagi fiksi. Misalnya Ibu kan misalnya bekerja, sejak aku tiroid teman-temanku lingkungan kerja menjauhiku. Atau misalnya dengan tiroid kita jadi puasa bicara, katakanlah kayak gitu. Padahal kerjaku adalah harus banyak bicara, misalnya, sehingga menyebabkan aku kehilangan banyak kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan untuk yang seharusnya. Bayangkanlah Ibu menjadi seorang MC, misalnya hidup dari pita suara seperti itu kan banyak yang kita bisa bayangkan. Tapi sekali lagi kumpulkan, misalnya tuh. Aku didiagnosis penyakit tiroid ini dalam level segini yang namanya ini dan sebagainya, itu lebih bagus lagi. Sekali kumpulkan dan baca pengalaman pasti, terus mana bagian yang bisa saya ambil untuk cerita saya gitu. Sekali lagi ini cerpen ya, bukan kisah nyata. Seperti itu. Kita bisa bermain-main seolah-olah seperti itu tadi, seperti itu. Jangan bayangin tiba-tiba perjalanan ke sana sulit, itu nanti itu tiba-tiba ternyata misalnya kesulitannya kita bayangkan dengan hilangnya job itu akhirnya saya harus mengalihkannya seperti ini karena harus ada biaya berobat ke rujukan yang begitu jauh kayak gitu. Itu kan bisa menjadi sebuah cerita. Sekarang ini sekali lagi cerita yang bagus itu yang selesai ditulis. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Itu masalah bagus nantinya itu nanti. Jadi Ibu fokus aja dengan yang masalah kalau misalnya tiroid aja. Tapi ketika kita menulis, misalnya Ibu baru dapat paragraf pertama itu, misalnya, aduh, apalagi ya, endapkan dulu, biarkan dulu, kasih jarak itu. Besok kah atau lusa, coba baca ulang, tapi tentunya dibarengi dengan kita tadi membaca tadi.
mengalami kisah-kisah, oh saya mau menambahkan ini, saya mau menambahkan ini. Insya Allah itu jadi. Itu Bu Mira. Baik, gimana Mira? Ada tambahan? Sangat jelas sekali. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Cuman kayaknya di sini sinyalnya agak kurang bagus. Iya. Kami tutup kameranya. Terima kasih Bapak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, lanjut ke Kak Fibriani. Waalaikumsalam. Open mic-nya. Ya, izin Pak bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya Pak, ada nggak tips dan trik dari Bapak gimana cara membuat ending dari cerpen itu yang tak terduga? Karena kebanyakan yang saya baca semuanya terduga kan, semuanya ketebak endingnya. Ending yang nggak ketebak itu ada nggak Pak tips dan trik dari Bapak? Terima kasih. Baik. Bu Mul silakan. Ini sebenarnya ending materi kita besok ya Pak ya, Bu Mul ya. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut, tapi boleh disampaikan terlebih dahulu. Silakan Bu Mul, Pak. Sedikit aja lah, nggak apa-apa. Bu Mul silakan. Iya. Untuk ending bisa kita kasih twist namanya. Jadi nanti orang tidak menduga gitu kalau endingnya akan seperti itu. Nanti twist itu seperti apa, kajiannya seperti apa, terus pengaliannya seperti apa. Silakan aja simak besok dengan Ibu Nafia Almarhum. Insyaallah dengan Mbak Nafia besok lebih detail. Karena kalau disebutkan hari ini nanti akan agak rancu. Jadi lebih mendalamnya materi untuk plot dan ending ya. Ending itu sama konflik itu insya Allah besok. Jadi sabar dulu. Siapa tadi? Fibrianti. Fitri. Ya Bu Fitri ya. Mungkin dari itu Pak Bambang bisa menambahkan lebih detail. Ya, kalau saya juga sepakat dengan Bu Mul, saya nggak mau ngambil bahasan untuk besok, tapi begini, kita pengen tahu kalau tipsnya itu coba sekali lagi baca dan bandingkan cerpen-cerpen yang sudah lolos kurasi dan yang pernah menang, itu pasti endingnya adalah ending twist. Tapi jangan dikatakan ending twist itu yang mengejutkan, itu lewat kalau tanpa membaca karya orang yang memiliki ending yang sangat wah kayak gitu, tahu-tahu kita ingin belajar dengan teori aja nggak bisa. Kita harus banyak membaca contoh-contoh seperti itu. Percayalah, nanti akan ketemu. Tapi besok secara teori dan teknisnya akan dibahaskan masalah konflik dan ending. Silakan. Oke. Terima kasih Pak. Waktu kita hari ini sampai jam 11 masih ada sekitar 20 menit lagi. Silakan Kak Fitriani. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Firman. Suaranya nggak putus-putus nih Kak. Suaranya putus-putus. Ya. Masih putus-putus. Atau kalau terkendala boleh di chat. Ya. Boleh di chat di Zoom atau di WA boleh. Ya. Baik, sambil menunggu nih Pak Fitriani untuk menyampaikan ya pertanyaan atau hal yang didiskusikan. Silakan yang lain mungkin ada ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ke narasumber kita. Mumpung masih live nih di Zoom. Nanti kalau di WhatsApp ya agak insya Allah kita akan fast respon tapi menyesuaikan kali waktunya gitu ya. Silakan. Iya, yang cerpen-cerpen yang sudah yang merasa masih tadi katanya masih biasa kayak gitu. Coba mana tahu biasa kadang-kala gini, orang itu ketika dia tidak percaya diri, walau karyanya padahal luar biasa, tapi karena dia tidak percaya diri, jadi karyanya masih biasa. Padahal kalau misalnya dinilai orang, makanya kita harus punya teman dan komunitas untuk membicarakan itu. Gitu. Kirim saja ke grup. Insya Allah nanti kami akan sempatkan seperti kata Vita, tidak bisa cepat gitu kan. Kadang-kala kita aktivitasnya seperti ABCD, tunggu gitu kan. Baik, ini udah ada pertanyaan Pak di kolom chat kita.
bagaimana menjadikan tulisan yang biasanya memakai urutan kronologis yang dituangkan di medsos menjadi cerpen yang syarat makna, bahkan menjadi novel. Salam dari Makassar, Mbak Fit. Salam kembali, Kak Fitriani. Ini Kak Fitriani apa ya? Jangan-jangan senior Vita nih. Kak Fitriani Anwar. Ya, silakan Pak. Salam dari Makassar. Jadi Bu Fitriani orang Makassar ya? Iya nih, Kak Fitriani ini Makassar nih. Oke. Bu Mul duluan lah. Bu Mul. Ya Pak. Bu Mul duluan. Oke. Pertanyaannya bagaimana menjadikan tulisan yang biasa memakai urutan kronologis yang dituangkan di media sosial menjadi cerpen yang syarat makna bahkan menjadi novel. Nah, urutan kronologis ini kan sama kayak plot itu. Kalau kita buat cerpen atau penulis novel pun kan dibuat plotnya dulu, langkah-langkahnya dari awal sampai misalkan endingnya mau seperti apa gitu. Lalu menjadikan dia syarat makna. Cerpen bermakna atau tidak itu tergantung pesan yang mau kita sampaikan. Kadang-kadang kita sudah menulis sekian panjang cuma tidak ada pesan gitu. Jadi yang kalau dia bermakna, cerpen yang ditulis itu berarti ada pesan-pesan moral yang disampaikan di situ. Nah, itu mungkin nanti dimasukkan atau ada pembelajaran yang bisa diambil dari si tokohnya. Tokohnya seperti apa, karakternya. Nah, itu bisa menjadi sebuah cerita yang akan bermakna nanti diambil dari pribadi tokoh atau nanti jadi karakter penokohannya mesti dikuatkan kalau dari bahasa ini kalau tidak salah. Kira-kira gitu untuk Fitriani ya. Salam dari Makassar. Oke, saya Vita ya, coba. Iya Pak, silakan sebetulnya Pak. kronologis waktu berarti kalau dia maju terus itu alurnya namanya alur maju gitu kan. Maju terus dari waktu tahun sebelumnya terus sampai sekarang itu urutan, itu alur maju namanya. Kalau alur mundur dia berkisar dari sekarang dia flashback ke tahun lalu sebelumnya. Ada yang alurnya maju mundur. Ada yang coba sekali-sekali baca dengan banyak baca cerpen kita bisa menganalisis ini cerpennya maju atau mundur, kemudian dia bolak-balik, seperti itu pasti ada. Oh ya, kalau misalnya masalah saya hanya merekomendasi karena Makassar ya, di Makassar ada teman kami itu namanya Daeng SGG Mapangewa, itu tulisan tentang Makassar dan Bugisnya itu luar biasa. Jadi coba Bu Fitriani bisa sih nanti kontaknya kami berikan untuk coba baca karya beliau. Ada yang bisa dibaca dengan online, ada yang dia suka kalau ada yang mau beli sih. Itu luar biasa kayak dia serial Rindu tuh. Serial Rindu ada semua tentang tradisi Bugis dan yang saya ingat sekali adalah Nenek Malomo. Betul Bu Fitriani? Nenek Malomo kan? Itu jadi inspirasi dari sebuah cerita rakyat yang karena kejujurannya tegasnya seorang Nenek Malomo akhirnya harus menghukum mati anaknya, itu menjadi sebuah simbol bagi seorang Daeng GGS Mapangewa membuat cerita-cerita yang seolah-olah hidup kembali dalam kehidupan sekarang. Itu luar biasa bagaimana perjuangan. Saya semua karya beliau udah saya baca sampai karena tertarik sekali itu. Maksudnya cerita lokalitas, saya cerita lokalitas sangat suka. Jadi saya tahu jadi bagaimana dia membangun Makassar, Bugis dengan ada kepercayaan. Maaf Bu Fitriani, ada kepercayaan yang tidak Hindu, tidak Islam, tapi masih hidup di sana, itu juga diungkap dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi coba komunikasi sama beliau agar kalau Bu Fitriani menulis tentang Riau kan terlalu jauh. Tapi kalau menulis Makassar dengan membaca referensinya tentang Makassar itu luar biasa. Atau Bu Fitriani pernah nggak baca Igaligu? Itu kan karya
luar biasa, orang Bugis yang sudah dikenal dunia, bahkan dianggap sebagai sastra paling tua di dunia sebetulnya, termasuk yang sastra tertua di dunia itu kan, yang kalau pementasan teaternya tuh berapa malam baru selesai kayak gitu kan. Nah, jadi silakan itu untuk dibaca. Jadi kalau masalah, iya, sastra tradisi benar, SGG Mapangewa. Nama aslinya adalah, aduh maaf, siapa nama Sabir, aslinya Pak. Vita? Sabir. Sabir. Lupa saya, Sabir S-nya. Oke, nama aslinya nama pena. Dia kepala sekolah juga, jadi kenal dengan kami kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya itu alur maju biasa, ya silakan saja nanti mau jadi cerpen. Tapi kalau mau mencoba itu alur mundur, maju mundur, itu biasa. Tapi yang alur biasa itu memang biasanya alur maju yang kronologis seperti itu. Itu Vita. Baik, Pak. Terima kasih. Aduh, Kak Fit, kita bertemu di ruang Zoom ini ya. Kak Fitrian ini guru bahasa Indonesia, Pak, di SMA di Jeneponto ya, Kak ya. Nanti Mantap. silakan Kak, ini apa cerpennya boleh di-share di grup ya. Nanti Pak Bambang, Bu Mul dan narasumber kita besok itu bantu untuk review ya gitu. Karena target kita nanti kita bisa jadi cerpennya nih sesuai dengan target kita bersama. Ada lagi mungkin satu orang lagi yang masih ingin bertanya atau diskusi atau mungkin udah punya cerpen ya Pak Bambang mau dikembangin lagi gitu tapi bingung gitu. Atau Kak Fitriani masih ada tambahan Kak? Kak Ance, Tri Nur Fikasari, Kak Neni, Pak Rio. Oke. Nah, mungkin kalau masih ada boleh di kolom chat nanti saya follow up. Sambil Pak Rio stoknya banyak tuh Pak Rio. Iya, stoknya dikeluarin Siap, Pak, semua. siap. Dikeluarin semua stoknya. Baik, sambil menunggu ya Pak Bambang, Bu Mul izin untuk menyampaikan deadline program kita seperti itu. Nanti setelah kelas ini ya boleh mulai membuat cerpen atau mencari cerpen yang udah ada mau dirombak ulang juga boleh gitu. Tapi saran Pak Bambang tadi itu yang baru begitu ya, sebagaimana ilmu yang kita dapatkan hari ini gitu. Nanti itu kita akan mengumpulkan karya 9 hari dari hari ini. Nanti saya bagikan timelinenya di grup. 9 April itu nanti kita usahakan kita semua udah mengumpulkan karya cerpen kita. Apapun itu penting buat dulu sampai jadi begitu ya. Lalu nanti itu disetorkan ya, udah 9 itu nanti kita akan direview dulu selama beberapa hari, nanti saya kasihkan tanggalnya. Setelah direview sekitar 4 hari oleh narasumber, nanti karya itu akan dikembalikan lagi ke peserta gitu. Setelah dikembalikan, silakan diperbaiki, direvisi sesuai dengan catatan dari narasumber kita, gitu masukan-masukannya, dan dikombin dengan keinginan kita masing-masing untuk menjadikan cerpen itu seperti apa. Lalu nanti setelah direvisi, dikumpulkan lagi ke panitia kami, saya akan bagikan Google Drive-nya. Setelah direvisi kembali, nanti kemudian selanjutnya kita akan bahas untuk pembuatan antologi, begitu ya. Bagaimana kelanjutannya setelah itu pelan-pelan kita jalani sesuai dengan target atau deadline yang diberikan nanti. Mudah-mudahan semuanya disehatkan, dilancarkan, dan tetap semangat ya sampai akhir gitu. Karena rekan-rekan di sini kan udah bayar gitu ya, jadi jangan sampai ilmunya setengah-setengah, kemudian ya udah ngilang gitu aja gitu. Mari sama-sama luruskan niat gitu, luruskan semangat, jaga semangat untuk bisa membuat cerpennya sampai nanti jadi akhir dari kelas ini gitu. Temanya Kita apa? ada yang nanya temanya apa? Oh ya, benar. Temanya itu adalah kehidupan gitu ya. Jadi bebas berhubung temanya kehidupan, boleh ambil dari sudut pandang kehidupan orang dewasa, anak kecil atau remaja gitu, atau lingkungan kejadian sosial di lingkungan kita itu bebas gitu. Silakan gunakan temanya kehidupan. Dan yang pertama kali harus dilakukan adalah silakan kembali baca dulu ya cerpen-cerpen yang lolos kurasi begitu. Mungkin cari cerpennya nanti kalau misalnya googling jangan sembarang googling gitu kan, karena cerpen kan banyak ya. Referensinya dari yang udah menang-menang lomba, tembus di media-media nasional gitu lolos kurasi, atau
ada di Sastra Minggu itu ya, paling enggak itu udah lolos kurasi, bagus-bagus. Jadi baca dulu cerpen-cerpennya, cari inspirasi yang sesuai dengan ide yang akan kita garap. Lalu nanti sesuaikan, perhatikan idenya, perhatikan lead-nya. Jadi kita contek secara nggak langsung lah gitu ya, strukturnya kita lihat gitu. Penulisannya, EYD-nya dan segala macam itu nanti pelan-pelan sambil jalan. Setelah jadi, cepat-cepat kirimkan di grup. Atau misalnya kalau dalam 2 hari ini udah jadi, silakan ambil kesempatan dulu ya Pak Bambang. Kirimkan ke grup, fleksibel, semakin cepat, jadi semakin banyak waktu untuk direvisi gitu ya, dan semakin matang barangkali tulisannya. Itu saja, nanti saya akan bagikan di grup ya, rekan-rekan, informasi lebih lanjutnya dan pengumpulannya kemana. Gitu. Terakhir tapi bukan yang akhir dari kelas ini, begitu. Hanya untuk hari ini, barangkali Pak Bambang dan Bu Mul ada statement, closing statement, gitu, untuk hari ini. Silakan. Bu Mul dulu, Bu. Silakan, Bu. Itu Bu masih mute. Oke. Menulislah, karena dengan menulis kita akan meninggalkan jejak-jejak sejarah bagi generasi yang akan datang. Terus sedikit yang kita tulis bisa bermakna banyak bagi orang yang membacanya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih Vita. Terima kasih banyak Bu Mul. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Untuk bisa menulis cerpen, itu kita harus punya amunisi. Amunisinya adalah baca, baca, dan baca, serta lakukan meta-analisis referensi. Ketika kita semua sudah punya amunisi itu, maka menulisnya akan lebih mudah. Terima kasih, Vita. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk hari ini ya, rekan-rekan sekalian. Berhubung hari juga udah menunjukkan jam 11 di waktu Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan yang kita peroleh hari ini ilmu dan pengalamannya bisa diaplikasikan ya, begitu. Dan tentunya dituangkan dalam bentuk tulisan, dalam cerpen yang akan digarap nih, gitu. Silakan dimanfaatkan waktunya, silakan dimanfaatkan kesempatannya, silakan digunakan dan diributin grupnya, boleh ya Pak Bambang, Bu Mul, silakan. Jangan sampai terlewat ya, nanti udah bayar, waktunya udah lewat, ternyata nggak dapat apa-apa atau masih bingung-bingung. Nah mumpung nih kalau nanti ngejapri Pak Bambang dan Bu Mul waktunya sibuk ya, nggak bisa langsung flash respon. Tapi insya Allah kalau di grup itu kita bakal flash respon sesuai deadline kita dan akan dikomentari nanti sesuai dengan waktu dari narasumber kita. Barangkali itu dari saya, nanti rekaman Zoom-nya juga akan saya bagikan ya di grup peserta. Terima kasih semuanya peserta kita hari ini yang luar biasa, Kak Fibrianti, Bang Rio, Kak Mira, Anissa, Siti, Suci, Kak Ance, Kak Neni, Sri Nutika, Kak Tika, Rahmat, dan Kak Fitriani. Semoga sehat selalu. Sampai berjumpa besok pagi jam 9 sampai jam 11. Kalau cerpennya udah ada, nanti boleh langsung di-share di grup. Pokoknya gitu aja deh, gunakan waktunya ya. Mudah-mudahan nanti rencana kita dapat berjalan dengan lancar. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami, mohon maaf. Nanti silakan sampaikan di grup. Itu saja. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.